Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu guru hebat di wilayah Nusantara Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya Suparman Tempuyak ingin mengimbaskan seri semangat guru dalam pembelajaran keterampilan non teknis dalam adaptasi teknologi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Ya, dalam seri pembelajaran kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi, tujuannya adalah pertama, program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Kedua, mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas. Sementara yang ketiga adalah dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas sehingga hasil kegiatan belajar mengajar itu lebih jitu dan berdampak besar. Nah, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, dalam seri pembelajaran ini ada beberapa susunan program pembelajaran. Yang pertama adalah resilience atau tangguh dan teknologi. Kemudian critical thinking, yaitu berpikir kritis dan teknologi. Creativity, di sini akan membahas tentang konten dan teknik penceritaan. Kemudian ada juga program pembelajaran communication dan juga empowered teacher dan collaboration. Nah, Bapak Ibu, dalam seri program belajar ini ada langkah-langkah belajar yang harus kita tempuh. Yang pertama atau tahap pertama adalah peserta atau Bapak Ibu guru hebat dapat mendaftar di portal guru belajar berbagi dengan menggunakan akun Belajar ID. Tahap kedua, peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. Dan tahap ketiga, setelah selesai tahap pembelajaran, ya jelas peserta mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 jam pelajaran. Bapak Ibu, di setiap pelajaran ini peserta akan melakukan alur-alur yang sama, yaitu peserta menyelesaikan tes pra penilaian di portal daring guru belajar dan berbagi. Jadi sebelum kita mengikuti kegiatan ada tes pra penilaian. Kemudian yang kedua adalah peserta belajar dari pemaparan para trainer. Ketiga, peserta mengerjakan penilaian tengah dan diberikan tugas untuk belajar mandiri. Ini dikerjakan setelah pemaparan dari para trainer. Kemudian setelah mengerjakan tugas, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir. Jadi ada kuis yang harus dikerjakan. Kemudian yang berikut adalah peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk pelajaran berikutnya sampai total mengerjakan 6 pelajaran. Oke, jadi itulah alur program pembelajaran yang Bapak bisa ikuti saat mengikuti program seri Semangat Guru. Oke, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, baik, kita masuk pada materi pengimbasan. Yang pertama adalah resiliensi. Baik Bapak Ibu, resiliensi adalah
kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Dan menurut para pakar, resiliensi ini sebenarnya atau biasa diistilahkan dalam istilah psikologi adalah daya lenting. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks e-learning dan pemanfaatan teknologi, kemampuan daya lenting ini dapat dikenali dengan kerangka SAMR. Nah, kerangka SAMR ini bagaimana? Mari kita kenali kerangka ini yang dirancang oleh Dr. Ruben Puydenter. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini di tayangan Bapak Ibu ada 4 tingkat kematangan yang telah saya sebutkan tadi di dalam kerangka SAMR. Yang pertama adalah tingkat substitution. Kedua augmentation, ketiga modification, dan yang keempat adalah redefinition. Nah, bagaimana penjelasan dari masing-masing tingkat kematangan ini? Bapak Ibu, yang pertama adalah substitution. Yang dimaksud dengan substitution di sini adalah teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sama persis dengan teknologi tersebut belum diadopsi. Kemudian yang berikutnya atau tingkat kematangan yang berikutnya adalah augmentation. Yang dimaksud dengan augmentation di sini adalah teknologi baru digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang serupa dengan ketika teknologi tersebut belum diadopsi. Namun demikian, teknologi tersebut sudah dimulai. Kemudian yang berikut adalah modification. Yang dimaksud dengan modification di sini adalah teknologi atau teknologi baru tadi digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sudah dimodifikasi cukup jauh dibanding dengan versi sebelumnya. Berarti ini sudah ada peningkatan dari substitusi dan augmentation tadi. Kemudian tingkat kematangan yang terakhir adalah redefinition. Yang dimaksud dengan redefinition di sini adalah teknologi baru yang kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran tidak mungkin bisa diselenggarakan tanpa teknologi baru tersebut. Baik, Bapak Ibu. Kemudian di dalam materi pembelajaran kita dalam program seri pelajar juga ini, kita mendapatkan materi critical thinking atau berpikir kritis, ya. Oke. Bagaimana sebenarnya critical thinking ini atau berpikir kritis? Baik. Brock, Knowles, dan Richard Parker mendefinisikan berpikir kritis itu yaitu keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan critical thinking. Saya ulangi bahwa yang dimaksud dengan critical thinking itu adalah keputusan seseorang yang sangat hati-hati menerima, menolak, atau menangguhkan terhadap suatu klaim. Dan derajat keyakinannya itu bisa terukur saat ia menerima atau menolak klaim tersebut. Nah, praktik critical thinking ini ada pada kerangka saya sadar, saya berpikir. Nah, di dalam konteks e-learning, praktik saya sadar dan saya berpikir itu adalah pertama, kalau misalnya kita sadar bahwa video-video yang kita buat memang disimak oleh murid-murid kita, tetapi pemahaman mereka tidak jauh meningkat. Mereka ternyata melihat video-video yang dibuat itu karena memang merasa itu adalah tugas guru untuk mereka.
isinya sendiri kurang berdampak. Nah, ini kesadaran yang harus yang ada ya. Kemudian dari kesadaran tadi, kita sebagai guru jadi berpikir ya untuk membuat video yang fokus ke kebutuhan murid-murid kita tentunya ya. Kita akan sebarkan misalnya ya, kita akan sebarkan kuis lewat Google Form. Lewat Google Form itu kita akan tahu rincian subtopik yang mereka belum paham. Di Google Form itu juga kita akan memberikan murid kesempatan bertanya. Nah, dari data inilah kita sebagai guru tahu konten video apa yang perlu dibuat untuk pembelajaran murid-murid kita. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira praktik critical thinking dalam proses pembelajaran learning misalnya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, program pelajaran kita berikutnya dalam sesi kemarin itu adalah creativity. Nah, di bagian creativity ini materinya membahas tentang konten dan teknik penceritaan. Nah, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, dalam membuat konten itu ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah merencanakan, kemudian yang kedua adalah mengeksekusi, dan yang ketiga adalah memasarkan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membuat rencana. Nah, di dalam membuat rencana atau membuat perencanaan terhadap sebuah konten, yang pertama-tama kita ketahui adalah mengerti apa masalahnya. Kemudian yang kedua, perencanaan kita adalah mengerti apa solusi yang paling tepat, dan yang ketiga adalah mengerti siapa pemirsa. Nah, ketiga hal ini yang harus kita perhatikan dalam perencanaan sebuah konten. Kemudian yang kedua adalah mengeksekusi. Jadi langkah kedua adalah mengeksekusi. Di dalam mengeksekusi atau memproses sebuah produksi konten, kita harus memperhatikan yang pertama impact, ya, kedua communication, dan yang ketiga adalah persuasion. Jadi dalam mengeksekusi sebuah konten, yang pertama-tama kita garap, yang harus kita perhatikan betul-betul adalah seberapa jauh konten yang kita buat itu memberi dampak, ya. Jadi pada menit-menit pertama atau pada bagian-bagian awal kita sudah harus menyita perhatian pemirsa, penonton misalnya, ya. Oke. Kemudian yang kedua communication. Nah, ini saya kira tidak ada masalah karena dalam penjabarannya tentu kita lebih tahu bagaimana mentransformasikan konten kita, oke, atau mengkomunikasikan konten kita. Dan yang terakhir adalah persuasion. Kemudian yang terakhir atau langkah ketiga dalam creativity ini atau dalam persiapan membuat konten, yaitu memasarkan, ya, memasarkan konten maksudnya. Nah, dalam pemasaran sebuah konten kita harus menyampaikan dengan pengantar yang tepat. Yang kedua adalah menyampaikan di waktu yang tepat, dan yang ketiga adalah bagaimana mengajak agar banyak orang melihat. Oke, Bapak Ibu, itu tentang program pembelajaran creativity yang secara singkat saya sampaikan di sini. Kemudian dalam program pembelajaran kita juga ada materi pelajaran atau materi yang kita dapatkan adalah communication atau komunikasi efektif. Baik, kita bahas secara singkat di sini. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Tujuannya apa? Agar dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin, ya. Jadi ada komunikasi, ada pertukaran ide atau gagasan antara komunikator dan komunikan. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, mudah-mudahan masih terus berada di channel saya Suparman Tampoyak. Nah,
bagaimana kita mengasah kemampuan komunikasi secara virtual? Ya, ini sekarang kemampuan mengasah ini yang paling penting dan yang sangat dibutuhkan oleh guru-guru saat komunikasi virtual. Yang pertama adalah membagikan informasi, kemudian saling mendengar, ketiga saling mengerti, dan yang keempat adalah membina hubungan baik. Oke, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, sekali lagi mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat masih saja terus stay di channel saya Suparman Tempuyak. Baik, kita lanjut. Nah, masih berkaitan dengan materi komunikasi, saya ingin kembali melanjutkan materi tentang bagaimana menjalankan komunikasi yang tepat dan relevan di kelas online Bapak Guru yang hebat. Ya, oke. Jawabannya adalah pertama, kita harus memperhatikan dalam penyajiannya harus pendek namun efektif. Dalam konteks pesan Bapak Ibu, ya, pendek namun efektif. Jadi saat kita membuat pesan yang akan dikirim ke siswa online Anda, cobalah untuk menggunakan kata-kata yang pendek dan tepat, ya. Karena siswa cenderung membaca dan mengerti isi dari sebuah pesan melalui komunikasi yang ringkas dan tertata dengan baik. Oke, ini yang harus kita perhatikan saat penyusunan kata kalimat di dalam kelas online. Kemudian yang kedua adalah jelas, ya. Pesan Anda kepada siswa tidak harus singkat, tetapi juga harus jelas dan fokus pada topik tertentu atau pada pokok pembicaraan tertentu dan tidak menimbulkan kebingungan di pihak siswa. Kemudian sampaikan apa yang harus dicapai. Nah, ketika berada di ruang kelas online, kadangkala siswa merasa bersikap lebih bebas dibanding ketika berada di kelas fisik atau di kelas-kelas yang biasa kita masuk di sekolah. Jadi kita sebagai guru harus memberikan sekumpulan ekspektasi yang sangat jelas kepada siswa sebelum mereka memulai studi atau pelajaran mereka. Oke, Bapak Ibu dimanapun berada, materi selanjutnya adalah yang perlu kami bahaskan di sini yaitu empowered teacher atau penerapan kelas campuran. Nah, bagaimana ya atau pengertian tentang kelas campuran itu? Bugi Setiawan tahun 2021 mendefinisikan pembelajaran campuran atau blended learning itu adalah sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri. Ciri yang pertama adalah setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Ciri yang ketiga adalah menghubungkan beragam modalitas program mata pelajaran menjadi suatu pengalaman yang terintegrasi. Kemudian yang berikut adalah membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, yaitu komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif untuk mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Bapak Ibu, dengan pengertian tersebut, murid yang mengikuti pembelajaran campuran bisa mengalami pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah murid melakukan pembelajaran mandiri dengan menyaksikan materi video pembelajaran di rumah. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, murid bisa memilih di dalam kondisi seperti ini, ya. Murid bisa memilih jadwal kapan, ya, memilih jadwal kapan akan menonton video tersebut. Bila sedang ada urusan lain, ya murid bisa membuat jeda dan
dilanjutkan lagi bila sudah selesai urusannya. Setelah itu murid mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke. Kemudian yang kedua adalah guru meminta murid untuk bisa mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan dan mendapatkan umpan balik. Oke. Ketiga, guru memastikan beragam metode dan media belajar yang digunakan agar terhubung dan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Kemudian yang keempat adalah guru menyediakan sejumlah alat bantu yang membantu murid bisa mengatur jadwal dan pola belajarnya baik di sekolah maupun di rumah. Oke, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Selanjutnya saya akan menyajikan tentang atau mengimbaskan pembelajaran kolaboratif di era dan pasca pandemi. Oke. Nah, materi ini disarikan dari Pak Ade Kusnandar dari PTP Ahli Madya Pusdatin Kemendikbud yang semata-mata memang untuk pengimbasan. Nah, Bapak Ibu, nilai tambah pembelajaran kolaboratif. Pertama, siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama bukan hanya dengan sesama teman sekolahnya atau teman sekelasnya, namun siswa lain yang sebelumnya belum mereka kenal. Oke, ini di bagian kedua. Dalam pembelajaran kolaborasi, interaksi antar siswa yang baru mereka kenal menjadi terarah karena mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Keempat, siswa mendapatkan sumber belajar banyak dari guru selain dari guru dari guru sekolahnya sendiri yang selama ini mereka kenal. Artinya mereka bisa mendapatkan sumber-sumber belajar atau pengalaman belajar dari guru-guru yang berasal dari sekolah lain. Ya, tentunya ini melalui perantara media internet. Oke, Bapak Ibu, saya juga ingin menyajikan atau mengimbaskan tentang model-model pembelajaran kolaboratif. Di sini saya hanya cukup menyebutkannya saja. Oke, karena untuk membahasnya satu persatu ini akan cukup panjang dalam pembahasan. Oke, yang pertama adalah model pembelajaran learning together, kemudian yang kedua team game turnamen, yang ketiga group investigation, dan yang keempat adalah academic constructive controversy, kemudian yang kelima adalah jigsaw procedure, keenam student team achievement division, complex instruction, team accelerated instruction, cooperative learning structure, cooperative integrated reading and composition. Jadi inilah model-model pembelajaran kolaboratif. Oke, Bapak Ibu dimanapun berada, semoga materi pengimbasan saya Suparman Tempuyak dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan materi ini juga bisa dibagikan kepada guru-guru hebat yang lainnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.